Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faya ayyuha at-tullab rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah karena sore ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari ilmu tajwid atau tahsinul qiraah dalam materi sifatul huruf. Tayyib. U'idu thaniyan as'alukum anil as'ilah. Ajibu biraf'is saut. Jawablah dengan mengangkat suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Innana bi khairin wal afiyah. Madza darsuna al-ana? Darsuna al-ana Tahsinul qiraah. Fi ayyi yawmin nahnu al-ana? Nahnu al-ana fil yawmi thulatha'i. Ulang, ikuti Ustaz. Nahnu al-ana Nahnu al-ana fil yawmi fil yawmi ats-thulatha'i. as-sulasai. Nahnu al-ana, Nahnu al-ana kita sekarang. kita Nah, sekarang itu artinya kita sekarang fil yaumi, fil yawmi pada hari pada hari ats-thulatsa'i. as-sulasai. Salah. As-selasa. Fi ayyi yaumin nahnul an, pada hari apakah kita sekarang? Jawabannya nahnul ana. Harus begitu kalau bahasa Arab, harus diulang. Fi ayyi yaumin nahnul ana, jawab dulu dari nahnul ana. Ya. Fi ayyi tarikhin nahnul ana min miladiyah. Nahnul ana, jawab nahnul ana Nahnu al-ana fit tarikhi. fit tarikhi Tanggal berapa? Apa bahasa Arabnya 21? Satu apa? 20? Ishrun. Berarti wahid wa ishrun atau ihda wa ishrina. Boleh juga. Ya. Nahnul ana, ikut. Nahnu al-ana Fit tarikhi fit tarikhi ihda wa ishrina ihda wa ishrina wahid wa ishruna wahid wa ishruna min. min Min dari bulan apa? September. Sistambir Ulang. Min September 2020. Bahasa Arabnya 2000. Sanata alfaini ihda wa ishrina sana. Ya, miladiyatan. Oke. Tulisannya pendek saja tapi bahasa Arabnya ya agak panjang. Fil yaum ats-tsulatsa. Ats-tsulatsa 21 ya. Ihda wa ishrina min September tanbir kurang nih.
Sibtan bir 2021 miladiyah. Okey. Pembahasan kita tentang sifatul huruf. Okey, sifatul huruf. Sifatul hurufi. Sifatul huruf. وصلنا إلى صفة الأخيرة التي له ضد. Kita sudah sampai pada pembahasan sifatul huruf, yang sifat huruf itu yang mempunyai Okey. Kita sebutkan dulu yang sudah kita pelajari. Sudah berapa kita pelajari? 9. Benar tidak 9? Coba kita hitung. Yang pertama jahrun. Yang kedua lawannya hams, 2. Berarti sudah 2. Yang ketiga syiddah lawannya khawa, 4. Di tengah-tengah syiddah dan khawa bainiyah atau tawassut. Berarti sudah 5. 6 atau 5? 5. Kemudian ada lawannya istifal. Kemudian ada itbaq, lawannya infitah. 9. Terakhir sisa 2. Inilah dua sifat terakhir atau yang mempunyai lawan ya, khususnya yang insyaallah akan kita pelajari pada sore hari ini. Ayuha. Indana, perhatikan. Indana sifatun min sifat al-lazimah al-arabiyah. Kita telah mempelajari sifat-sifat lazimah dalam huruf Arab itu yang mempunyai lawan. Ada 11, kita sudah pelajari 9. Terakhir kita akan pelajari tentang sifat yang mempunyai lawan. Apa kira-kira yang terakhir? Pertama kan ada sifat jahrun, lawannya hams. Syiddah lawannya rakhawah. Di antara syiddah dan rakhawah ada bainiyah atau tawassut. Kemudian ada lawannya istifal. Yang terakhir kita pelajari ada itbaq, lawannya infitah. Sekarang yang terakhir, tulis ya sebelum Ustaz jelaskan. Sifatul lati ba'daha ala wahiyya sifatul idlaq wal ismat. Ya, disebutkan dalam syairnya atau nazamnya disebutkan wa farra min lubbin mudlaqah. Jadi idlaq, nama sifatnya idlaq, al-idlaqu.
Al-idlaqu. Al-idlaqu wal ismat diddul ismat. Hurufnya idlaq. Bentar. Sekarang lawannya al-ismat. Ya. Al-idlaq wal ismat. Al-ismatu. Bismillah. Sudah? Sudah ditulis? Khalastum? Katabtum? Ayyuha. Man lam yaktub. Siapa yang belum menulis? Sudah ya? Baik, perhatikan. Al-idlaqu wal ismat. Sifat huruf yang terakhir adalah idlaq dan ismat. Apa itu idlaq? Apa itu ismat? Al-ismat. Sebelum kita ke sini, kita senantiasa memberikan persepsi, pengulangan tentang apa yang telah kita pelajari sebelum masuk kepada pokok pembahasan baru. Baik, yang pertama, jahr. Jahr itu apa? Sifat huruf yang ketika disebutkan hurufnya tertahan nafasnya. Apa hurufnya? Selain fahathahu syakhsun sakat. Apa itu azuma? Waznu qari'in dhi jaddi talab. Itu hurufnya. Jadi kalau jahar, perhatikan, nafasnya tertahan. Tidak ada nafas yang mengalir. Ya. Tidak ada nafas yang mengalir. Ja, tidak boleh ja. 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 Ar-rajim. Ar-rajim, bukan ar-rajim. Tidak boleh, ya. Kemudian lawannya adalah al-hamsu. Al-hams. Apa itu?
mengalirnya atau terhembusnya nafas. Justru harus terhembus. Contohnya ha. Ar-Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, ya. Ha, contoh. Rahim, rahim bukan, tapi mengalir nafasnya. Rahim. Kan ada nafas kan? Beda dengan rajim, tidak boleh. Rajim, ya, itu jahar dan hams. Tertahannya nafas dan mengalirnya Sekarang suara. Kalau yang tertahan suara disebut syiddah. Kemudian kalau yang mengalir suara disebut rakha. Oke. Apa hurufnya syiddah? Ajid, qatim, bakat. Harus benar penyebutannya. Ajid, qatim, bakat. Ya. Selain itu adalah huruf rakhawah. Bismillah. Khudh, ghitha, Fudda syawsazi sahin. Di antara syiddah dan rikhwah atau rakhawah ada di antaranya. Berarti ada sifat yang setengah mengalir suaranya, setengah tertahan suara. Apa itu? Nama sifatnya disebut tawas atau hurufnya lin umar. Lin umar. Oke. Coba sebutkan hurufnya. Lin umar. Ra-nya jangan Umar. Ra-nya tebal. Lin umar. Ya, oke. Sudah 5. Selanjutnya ada isti'la dan istifal. Hurufnya isti'la berapa tuh? 7. Apa itu? Khussa dhaghtin qil. Ya, qil. Istifal selain itu. Kemudian ada itbaq. Apa itu itbaq? Asyaddu minal isti'la. Terkumpulnya suara, kemudian yang menyebabkan suara itu naik, menyebabkan lidah naik ke langit-langit dan terkumpul suara di dalam yang menyebabkan terdengarnya suara sangat tebal. Lebih tebal dari huruf isti'. Karena ada huruf isti'la yang tidak termasuk tapi semua itbaq adalah huruf isti'. Huruful isti'la, huruful itbaq kullaha minal isti'la walaysa kullu harfin minal isti'la'i huwal itbaq. Semua huruf itbaq adalah isti'la, tapi tidak semua huruf isti'la adalah itbaq. Lawannya itbaq infitah, terbuka. Oke. Jadi kalau menyebutkan huruf itbaq itu sedikit tertutup, tidak terlalu terbuka. So, bo, tapi tidak lari masuk suaranya so, tidak so, ya. Oke, yang terakhir al-idlaqu wal ismat. Perhatikan yang pertama. Kata sebagian ulama tidak perlu kita pelajari ini. Karena tidak termasuk bagian daripada, tidak mempengaruhi sama sekali penyebutan huruf, tidak mempengaruhi. Hanya memberikan kita pengetahuan apa itu idlaq dan ismat. Itu yang pertama. Ya. Apa sih itu idlaq? Idlaq adalah ini hurufnya kan firra min lubbin, ada juga mengatakan farra min lub, firra min lub. Idlaq adalah huruf-huruf, perhatikan. Semua huruf idlaq adalah huruf yang dekat dari tempat keluar. Tempat keluarnya itu dekat dari mulut, bibir.
Contoh fa, di mana tempat keluarnya? Bibir. Ra, ujung lidah, dekat dari sini kan? Mim, di mana? Bibir. Nun, ujung lam, di mana ujung Ba, cepat keluarnya. Tinggal loncat begitu. Seandainya dia mau keluar negeri, misalnya orang Kalimantan mau keluar negeri, tinggal loncat aja di situ, sudah di Malaysia kan. Beda kita di Makassar, jauh sekali. Kira-kira huruf apa yang jauh? Huruf apa yang jauh dari bibir? Tenggorokan. Nah, itu maksudnya. Selain itu, yang ketiga, perhatikan. Huruf idlaq ini mudah disebutkan. Kalau ini agak susah. Paham tidak? Ini mudah disebutkan, ini susah. Ini dekat dari tempat keluar, ini jauh. Ya, sebentar ada pertanyaannya. Ada, coba huruf apa, huruf bibir apa yang tidak ada di sini? Huruf wa kan? Kenapa huruf waw itu hurufnya ismat? Padahal dia dekat dari tempat keluar. Ada. Kenapa? Ada berapa huruf bibir? Fa, ma, wa, ba. Tiga-tiganya ada di sini. Fa ada, mim ada, ba ada. Yang tidak ada huruf adalah huruf waw. Kenapa tidak ada? Karena huruf waw tidak mudah disebutkan. Ini mudah, coba ikuti Ustaz. Farra min lubbin. Faramilub. Cepat tidak? Coba faramilub. Firamilub. Mudah kan? Mudah. Ini fa, ra, ma, na, la, ba. Cepat dan mudah. Coba ini. Asjad. Ya kan? Tidak, asjad tidak bisa. Ini harus asjad. Beda ini. Firamilub, ya kan? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 huruf. Ini hanya 4. Tapi susahnya minta ampun disebutkan. Asjad. Kalau ini firamilub, ya kan? Mudah. Ini salah satu pengertian, perhatikan. Ini salah satu pengertian al-idlaq wal ismat. Ya. Kita sebatas mengetahui bahwa huruf-huruf idlaq mudah disebutkan. Sudah cukup. Tidak mempengaruhi, tidak ada hukum di situ yang harus kita tahu dan harus kita bedakan cara penyebutannya, tidak ada. Semua sudah dibahas di jahar sama hamas, sampai itbaq sama infitah. Kalau ini cukup hanya kita mengetahui bahwa huruf-huruf yang mudah disebutkan, firra min lubbin. Huruf-huruf yang dekat dari tempat keluar huruf itu, di mana tempat keluarnya terakhir huruf? Ronggamu, mulut. Ya, di situ terakhir suara. Lil hawa'i tantahi. Itu sebabnya Ibnul Jazari mengatakan lil hawa'i tantahi, ketika membaca huruf mad panjang harus dihabiskan suaranya. Contoh wadduha, habis, suaranya habis. Wadduha. Jangan tertahan, kalau tertahan tidak habis. Kalau tertahan begini contohnya, wadduha, tertahan. Wallaili idza saja, habis, keluar semua. Jangan tertahan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tertahan. Jangan, tidak boleh. Al-idlaqu wal ismat.
Yang selanjutnya, perhatikan. Kalau ada huruf Arab atau kalimat bahasa Arab yang 4 ke atas, pasti salah satunya idlaq. Tidak boleh ismat semua. Kalau ada berarti bukan kalimat Arab. Itu adalah kata atau kalimat yang diadopsi dari bahasa selain Arab. Tapi kalau bahasa Arab asli tidak ada. Pasti salah satunya ada idlaq atau ismat. Ya. Baik. Kita sekarang akan mencoba menyebutkan dan mengingat huruf-huruf itu sifatnya apa saja. Contoh, Ustadz contohkan satu huruf ya. Ustadz contohkan satu huruf. Ustadz anggap huruf jim lah, huruf jim. Ustadz ditanya begini, huruf jim sebutkan dari yang pertama sampai terakhir. Contohnya huruf jim, jahar atau hamas? Jahar. Selanjutnya syiddah atau rakhawah? Syiddah. Selanjutnya isti'la atau istifal? Istifal. Itbaq atau infitah? Infitah. Idlaq atau ismat? Ismat. Berarti huruf jim, jahar, syiddah, istifal, infitah, ismat. Harus 5 itu. Harus 5. Karena dia mempunyai lawan. Nah, yang pernah kita pelajari, yang mempunyai lawan. Belum yang kita pelajari tentang yang tidak punya lawan. Oke, sekarang kita tes. Huruf ba. 1. Jahar atau hamas? Jahar. Tidak boleh ha. Hisab. Hisab. Tidak boleh ada nafas. Huruf ba, jahar atau hamas? Jahar. Syiddah atau rakhawah? Syiddah. Qatim ba. Bakat. Okey. Jadi harus dihafal huruf-hurufnya. Huruf ba, isti'la atau istifal? Lihat bukunya. Huruf ba, itbaq atau infitah? Infitah. Ismat atau idlaq? Idlaq. Ini ada firra min lub. Ya, oke. Kita tes tiga huruf, jawab bersama-sama. Setelah itu satu-satu. Ain, fa, atau contoh. Kita tes selanjutnya. Huruf ta, jahar atau hamas? Ha? Kenapa jahar? Fahathahu syakhsun sakat. Ada ta di belakang, berarti ha? Diurut dari yang kita pelajari pertama. Oke, huruf ta, ha? Syiddah atau rakhawah? Syid. Kemudian isti'la atau istifal? Istifal. Itbaq atau infitah? Infitah. Gampang saja karena itbaq itu 4 di hurufnya, jadi langsung oh ini. Jadi caranya hafalkan huruf yang paling sedikit. Kalau tidak ada di situ berarti ada di lawannya. Ya kan? Salah satu sifat itu harus dihafal. Contoh, hamas atau jahar yang kita hafal huruf hamas. Fahathahu syakhsun sakat. Cari cepat. Tak ada di situ. Oh, ada huruf terakhir. Berarti tidak ada jahar. Pasti tidak ada di situ. Meskipun tidak dihafal huruf-huruf jahar, tapi kita hafal huruf hams, berarti kita akan tahu huruf jahar adalah selain huruf hams. Syiddah sedikit saja hurufnya. Apa itu? Ajid qatim bakat. 7. Ajid qatim bakat. Selain itu adalah rakha atau tawassut. Jadi yang harus dihafal 2. Ajid qatim bakat, syiddah, dan tawassut lin umar. Kemudian isti'la dan istifal. Hafalkan yang sedikit. Isti'la. Ya, khussa daghtin qiz. Daghtin qiz. Yang lain istifal. Kemudian itbaq dan infitah. Hafalkan yang 4 saja. Ta, za, ba, dan sa. Ya.
wa shadu dadun ta'u dha'un mutbaqah. Kemudian hafalkan yang sedikit yang terakhir, idlaq atau ismat, hafalkan yang ismat, idlaq. Firamilub, fa ra min mim dan lam dan ba. Selain firamilub berarti semua ismat. Lanjut huruf ta tadi itbaq atau infitah. Huruf ta itbaq atau infitah? Ismat atau idlaq atau ismat? Ismat. Satu lagi, sama-sama jawabnya. Besar suaranya. Huruf tha jahr atau hams? Hams. Oke. Syiddah atau rakhawah? Rakhawah. Isti'la atau istifal? Istifal. Itbaq atau infitah? Infitah. Benar sekali. Idlaq atau ismat? Ismat. Sekarang satu-satu. Siapa yang kul ha ana za? Bilang saya. Ana. Jangan bilang itu Ustaz. Jangan bilang saya Ustaz ya. Kul ha ana za. Inilah saya yang beranak. Siapa? Silakan. Huruf jim. Sebut langsung kalau disuruh huruf jim. Yang pertama jahar, yang kedua syiddah, yang ketiga istifal, yang keempat kan ada 5. Yang keempat infitah, yang terakhir atau yang kelima ismat. Oke. Huruf kha. Huruf kha. Pertama hams, oke. Kedua rakhawa. 3 isti'la. Mumtaz. Terus keempat infitah. Yang terakhir islaq atau idmat? Ismat. Ismat ini dari kata-kata apa ini kira-kira? Siapa yang tahu? Ismat. As-sumtu hikmah. As-sumtu. Usmut. Diam. As-sumtu hikmah. Diam itu adalah Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berucap yang baik saja atau diam. Iya. Kalau kita sebagai orang beriman ini yang tidak penting tidak usah, lebih baik diam saja. Ya, oke. Ismat. Selanjutnya, bagus ya, luar biasa. Tapi masih lihat buku tadi. Selanjutnya huruf ha, siapa? Bismillah. Siapa huruf ha? Tafadhal. 1. Hams. Khawa. Isti'la atau istifal? Istifal. Itbaq atau infitah? Infitah. Ismat atau idlaq? Ismat. Anta ya akhi, you can now? No. Have you understand now? No. Okay. Kita tapi luar biasa, berdoa akan paham sedikit-sedikit ya. Teman kita ini kan bukan orang Indonesia kan? Orang apa lagi? Myanmar. Myanmar, Masya Allah. Bayangkan orang Myanmar ikut belajar sama kita di Indonesia ini. Takbir. Allahu Akbar. Muhammad Syahid. Namanya Muhammad Syahid. Apa artinya syahid? Syahid. Ashhadu an la ilaha illallah. Ishhadu. Usyahidut tilfaz. Syahid artinya bersaksi, menonton televisi itu namanya menyaksikan. Ijazah itu apa bahasa Arabnya? Syahadah. Kenapa? Karena orang yang memberikan ijazah bersaksi bahwa betul-betul orang ini tamat. Ijazah hafalan. Gurunya bersaksi bahwa ini selesai hafalannya. Ya.
Namanya Muhammad Syahid. Muhammad mulia, syahid adalah bersaksi. Mudah-mudahan beliau ananda kita ini sampai hari kiamat bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Kita semua bersaksi bahwa kita pernah satu majelis dan kita bersaksi bahwa kita insyaallah bersama-sama di surga. Oke. Budiman, mal Budiman. Hah? Marid. Ayu marad. Asallahu yashfiahu fi 'anin ghairi ba'id. Mudah-mudahan Allah menyembuhkannya dalam waktu yang dekat. Apa doanya orang sakit? As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayashfiyahu. Boleh banyak. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfihi anta syafi la shifaan illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Okey. Tahmid coba. Huruf setelah ha apa? Jim, ha, kha, dal, huruf dal. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal. Satu, jahr atau hams? Tahmid. Tahmid. Pangsit atau nasi goreng? Bakso. Bagaimana cara? Tidak ada daftar. Tapi memang suka bakso kan, masya Allah. Coto atau kondro? Oke. Huruf dal. Huruf dal. Jahar atau hams? Jahar. Selanjutnya nomor 2, syiddatul rakhawah. Hah? Syiddatul rakhawah. Sejak kapan dan? Ajid qatim bakat, ada dal di situ. Oke, selanjutnya yang ketiga istifal. 4, itbaq qatim fitah. Infitah. Terakhir idlaq qatim ismat. Oke, begitu ya. Yang terakhir, karena sudah paham kan? Siapa? Ya betul. Man siapa yang paling tua? Idrus. Hah? Arul sudah mengikuti paling tua. Ini berapa umurnya? 15. Ini? Ya, 15 juga. 15. 18. Kelas 3 SMA berarti ya? Kelas 2. Oke, berarti selanjutnya sudah tadi. Siapa yang nama tak? Ini paling tua. Berapa umurnya ini? Oh, 16. Kalau Arul berapa, Arul? 19. Berarti Arul yang paling tua ya? Oke. Anta ya akhi. Huruf alif. Alif. Hah? Jahar atau hamas? Yang lain? Alif laisa lahu sifatul lazimah. Alif tidak mempunyai sifat. Kenapa alif tidak mempunyai sifat? Karena dia tidak disebutkan. Dia fungsinya memanjangkan huruf. Yang punya sifat adalah hamzah. Oke, silahkan hamzah. Hamzah. Jahar atau hamas? Jahar. Syiddatul rakhawah? Syiddah. Ajid qatim bakat. A. Kalau disebutkan A berarti hamzah. Ya. Kalau I hamzah, U hamzah. Kalau saya sebut ba berarti setelah ba itu adalah alif. Itu yang memanjangkan huruf. Oke.
Setelah syiddah apa lagi? Isti'la atau istifal? Istifal. Itbaq atau infitah? Infitah. Ismat atau idlaq? Oke. Siapa yang mau, yang Ustadz tidak kasih pilihan, maksudnya dia hafal. Saya kan tadi tunjuk huruf hamzah, jahar atau hamas, syiddah atau khawah, ya, isti'la atau istifal, itbaq atau infitah, ismat, idlaq atau ismat. Itu 10-10-nya harus dihafal. Jadi tidak perlu lagi dikasih tahu ismat atau idlaq, idlaq atau ismat, tidak perlu. Langsung jahar, syiddah, istifal, infitah, ismat. Nah, siapa yang bisa begitu? Huruf fa. Sama-sama coba. Tidak usah Ustadz kasih pilihan. Huruf fa. 1 hamas. 2 khawah. 3 istifal. 4 infitah. 5 ismat. Oke. Idlaq. Itu ada idlaq, bukan ismat, ya. Cepat dia. Firamilub. Ya, seperti itu. Oke. Paham? Ada yang bertanya sampai di sini? Oke, tidak ada. Sekarang buka Al-Qur'annya. Kita contohkan. Kurang merah. Kurang merah itu di atas sana. Itu. Sambil yang lain menunggu Al-Quran. Kenapa tadi huruf waw bukan idlaq? Padahal dia dekat dengan... Tunggu dulu. Idlaq apa tadi? Idlaq adalah huruf yang mudah disebutkan. Kemudian huruf yang dekat dari Mulut. makhrajnya dekat dari tempat keluar. Makhrajnya dekat dari ini, bibir atau mulut. Ya. Tapi kenapa waw tidak? Hah? Sudah saya jelaskan tadi. Susah penyebutan hurufnya. Ya, tidak secepat firramin lub. Coba fa, sama-sama fa. Langsung kan fa. Kalau waw tidak bisa tidak bisa kan harus wa. Harus monyong dulu. Fa, ra, la, ma, na, ba. Ya kan? Wa tidak bisa tidak bisa. Harus monyong dulu. Wa. Sama-sama wa. Tidak bisa wa. Tidak wa. Nah. Yang lain juga tidak bisa ko. Ko. Ka. Ha. Ha tidak bisa. Ha. Kho. Nah. Artinya susah disebutkan dan makhrajnya, tempat keluarnya semua jauh. Ada di tenggorokan jauh kan? Ada di pangkal lidah, ada di lidah. Ya. Yang ini hanya bibir dan ujung lidah. Itu pun dekat. Oke. Dan mudah disebutkan. Sekarang buka surah apa kita baca? Yang terakhir. Alam nashrah ya. Alam nashrah laka sadrak. Sekarang as-suratu ba'daha ma hiya? At-tin. Surah Syam. Hah? At-tin atau syams? Syam. Asyam atau syams? Syam. Jangan syam. Hilang sinnya itu. Asyams. Ayuha. Iftahu surat Asy-Syams. Anak-anak sekalian, di sebagian
kelompok belajar Al-Quran, di kelompok yang pernah saya supervisi cara mengajar Al-Qurannya, itu kebetulan membaca surah Asy-Syams, dan di ayat pertama bagi mereka yang masih awam tentang penyebutan huruf itu masih salah-salah. Ada yang baca wasyamsi, ada juga wasamsi, ada juga wasamshi, terbalik kan? Nah, ini harus jelas. Shin baru sin. Wasyamsi waduhaha. Ya. Baik, ta'awudz dan basmalah sama-sama. 1, 2, 3. Ulang. A'u. Belum. Syaitanir. Ra-nya tebal, ta-nya syaitanir rajim. Ulang. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Hirra nirra ni nirra. Bismillahir harra hi. Bismillahirrahmanir nirrahim. Bismillah. 1, 2, 3. Terus wasyamsi waduhaha. Ulang. Wasyamsi waduhaha. Masih kurang tebal bo-nya, bu. Wasyamsi waduhaha. Coba. Wasyamsi. Naam, anta ya akhi. Waduhaha. Sekali lagi. Wasyamsi. Apa ya? Walitafasyi asyinu. Shin itu punya sifat tafasyi namanya. Setelah ini kita akan belajar tentang sifat-sifat yang tidak mempunyai lawan. Ada namanya sifat tafasyi. Satu saja hurufnya. Apa itu? Shin. Nanti kita belajar. Pokoknya ikuti dulu. A'udzu billahi seperti itu bunyinya. Seperti kalau orang Bugis mengusir kucing atau ayam. Tidak ada orang Bugis mengusir ayam pakai sin. Tidak. Pas itu Bu. Coba. Wasyamsi waduhaha. Ini. Masih kuat, dikasih kuat. Tekan. Iya, sama-sama. Wasyamsi waduhaha. Coba Rul. Wasyamsi waduhaha. Terus ayat kedua sama-sama. Wal qamari idza talaha. Wal qamari. Tebal, ri tipis. 1, 2, 3. Wal qamari idza talaha.
Talaha. Sekali lagi. Wahid, ithnani, thalatha. Wal. Satu, dua. Wasyamsi. Wahid, ithnani, thalatha. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Ayat 3. Wan nahari idza jallaha. 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 Jangan hams tapi jahar. Tidak boleh ja. Okey. Wan gunnah tidak boleh lebih dari 3 harakat. Minimal 2, maksimal 3. Begitu gampangnya memahami. Okey. Wan tidak boleh nanti 2 kali libat. Lebih. Wan nahari idza jallaha. 1, 2, 3. Wan nahari idza jallaha. Okey, terus Wal laili idza yaghshaha. laili. I-nya harus jelas. Hamzah itu zahir, huruf jelas. Hamzah a. Huruf a itu jahar atau hams? Tertahan. A. Tidak boleh ada nafas. Syiddah atau rakhawah? Syiddah kuat, karakternya kuat. Syiddah a. Ajid qatim bakat. A. Tidak boleh ada suara yang mengalir. A. Coba sama-sama a. Jangan a. Okey. Wal-laili idza 1, 2, 3. Wal-laili idza yaghshaha. Sama-sama mengalir. Ghain huruf sifatnya apa? Ghain. Syiddah atau rakhawah? Syiddah atau rakhawah? Ghain. Syiddah atau rakhawah? Kalau rakhawah mengalir suara atau tertahan? Mengalir tapi tebal, bukan tapi Dengarkan. Wal-laili idza yaghshaha. 1, 2, 3. Wal-laili idza yaghshaha. Belum yaghshaha. Sama-sama. Yaghshaha. Bukan Perhatikan bibirnya Ustaz. Tidak monyong. Gha bukan ghu. Begitupun ketika sukun, bukan tapi Wal-laili idza yaghshaha. Sama-sama. Wal-laili idza yaghshaha. Lidahnya yang naik, bukan bibirnya yang monyong. Huruf al-isti'la. Isti'la kan? Tapi bukan itbaq. Apa hurufnya isti'la? Khussa. Ada gha di situ. Dhaghtin qiz. Okey. Sampai di situ dulu ayatnya. Tutup Al-Qur'annya. Waduhiha. Perhatikan. Coba dijawab dengan cepat. Tutup Al-Qur'annya, disambung. Sambung. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Fokus.
Coba dijawab, langsung dijawab, tidak usah diulang soalnya. Wal-laili idza yaghshaha. Apa warna hari? Coba lagi. Wal-laili idza yaghsha. Sekarang buka Al-Qur'annya. Sebelum buka satu lagi. Wal-laili idza saja. Mudah. Wal-laili idza yaghshaha. Was-sama'i. Jangan wan nahari. Ya. Kalau ada haknya was-sama'i lanjutannya. Tapi kalau tidak ada haknya berarti wan nahari. Wal-laili idza yaghshaha lanjutannya was-sama'i wa ma bana. Surah Tapi kalau surah Al-Lail ayat pertama wal-laili idza yaghsha tanpa ha. Tidak ada haknya. Wal-laili idza yaghsha. Apa lanjutannya? Wan nahari tajalla. Okey. Lagi. Dijawab tanpa diulang soalnya. Ya, tanpa diulang soalnya. Langsung jawab dengan cepat. Thumma radadnahu asfala safilin. Apa? Wal 'asri innal insana lafi khusr. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولهم أجر غير ممنون. Ada fa, ada pakai fa, ada tidak. Ada langsung lahum. Kalau al-insyiqaq lahum. Terus innal ladzina amanu wa 'amilus salihati bukan. Innal ladzina ulaika hum syarrul bariyah. Lanjutkan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nar jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul. Apa lanjutannya? Innal ladzina amanu ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus juz 30 juz semua itu. Ada inna, ada illa. Yang pertama surah Al-'Asr. Illa atau inna? Illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang kedua at-tin. Tsumma radadnahu asfala safilin illa alladzina wa 'amilus salihat. Yang illa dulu ya. Illa yang terakhir karena 3 illa. Illa tapi sambungannya illal ladzina amanu 'amilus shalihat. Setelah as-shalihat itu baru berbeda sambungannya.
Illa yang terakhir, fabashshirhum bi'adzabin alim illa alladzina amanu lahum ajrun. Surah apa itu? Al-Insyiqaq. Iya, sisa yang kedua inna, bukan illa. Surah Al-Buruj. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Yang terakhir inna, surah Al-Bay. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nar jahannam khalidina fiha. Tidak ada abada. Abada nanti khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru, orang-orang kafir masa khair. Kalau kafir syarr. Kafir itu orang-orang kafir balasannya syarrul bariyah. Seburuk-buruk tempat kembali. Al-bariyah itu adalah orang-orang seburuk-buruk manusia maksudnya ya. Tapi selanjutnya apa ayat selanjutnya? Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum. Jadi amanu wa 'amilus salihati di juz 30 ada 5 lanjutannya yang berbeda setelah solihat dan yang berbeda awalnya inna sama illa. Oke. Terima kasih. Kita lanjutkan nanti insyaallah selanjutnya di masjid. Ya, kita coba di masjid dengan mihrab yang baru. Kalau efektif kita lanjutkan, kalau tidak kita kembali di sini. Oke? Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat pulpen.